untuk jam 6:30 kita kuliah. Nah, nanti setelah kuliah pemberian materi selesai, baru nanti soalnya saya share, saya bagi, nanti dikerjakan hari Sabtu malam ataupun Minggu harus nanti dikumpulkan. Ya, jadi ada batas waktunya, nanti saya share setelah mata kuliah atau materi selesai. Nah, jadi mohon untuk yang belum alamat email belum dikirimkan, nanti bisa dikirim supaya nanti bisa saya share untuk pengerjaan UTS online-nya. Jadi nanti akan saya taruh di Google Drive, jadi saya akan daftarkan email kalian supaya nanti bisa akses. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mulai perkuliahan? Belum ada, Pak. Tetap tanggal 4 ya, Pak? UTS-nya tetap tanggal 4? Iya, tanggal 4 kita mulai UTS. Jadi karena tanggal 4 UTS berarti kita kebagiannya kan tiap Sabtu, jadi tanggal 9 supaya pertemuannya sampai 6. Jadi pertemuannya kita biasa, kita isi materi di jam 6:30-nya. Setelah materi selesai baru nanti kita kasih soalnya untuk dikerjakan. Nanti ada mungkin hari Minggu kalian nanti bisa kumpulkan melalui share email yang akan nanti saya bagikan. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Oke, secara materi 3 ini sebenarnya adalah materi terakhir, karena secara konsep ini hal-hal dasar yang harus kalian nanti perhatikan. Nanti selebihnya kita lebih banyak ke implementasi, atau nanti kita banyak studi kasus untuk mengerjakan membuat ataupun merancang sistem dengan berorientasi objek. Jadi nanti terserah kalian mau buat contoh sendiri untuk kita kerjakan bareng-bareng, atau nanti kita buat satu contoh yang akan saya share. Tapi harapan saya sih kalian yang nanti membuat, menentukan saya akan atau kita akan membahas sistem A, sistem B, sistem C, dan seterusnya. Jadi nanti kalian benar-benar paham. Oke, materi ketiga yaitu perancangan sistem berorientasi objek atau pemrograman sistem berorientasi objek. Ini pada dasarnya kita mereview sedikit atau mengulang sedikit berkenaan dengan materi perancangan sistem, di mana tepatnya pokok pembahasannya kita bicara adalah UML. Nah, di sini kalau kita bicara pengembangan perangkat lunak, pada dasarnya kita tidak hanya sekedar coding, karena coding ini adalah bagian atau salah satu step atau langkah dalam mengembangkan sebuah sistem. Kalau kita lebih detail lagi, di dalam mengembangkan sebuah sistem ini nanti ada 4 aktivitas atau 4 langkah yang nanti kalian harus lewati, di mana tahap pertama yaitu penentuan persyaratan, nanti penentuan kedua adalah penciptaan rancangan, tahap ketiga yaitu implementasi rancangan, dan yang keempat itu pengujian. Jadi 4 langkah ini nanti yang harus kalian perhatikan. Oke, kita masuk ke aktivitas pertama, yaitu yang paling pertama yaitu kalian penentuan persyaratan. Apa sih yang akan kalian kerjakan di tahap yang pertama ini, yaitu penentuan persyaratan. Nah, di sini kalau kita lihat adalah dalam menentukan persyaratan ini adalah kita harus menentukan dulu nih apa yang akan kita buat di dalam program tersebut. Nah, maka tadi sudah sempat singgung, jadi nanti ketika kita akan membuat studi kasus, kita harus tentukan dulu nih, kita akan membuat program apa. Nah, nanti saya harapkan kalian nanti yang punya ide, saya atau kita nanti akan membuat latihan contoh program penjualan, misalkan program payroll atau program pembelian dan seterusnya. Nah, di tahap ini yang harus kalian perhatikan adalah ada 2 poin utama yang dalam menentukan persyaratan ini, karena kita bicara sistem berorientasi objek, maka di sini adalah
persyaratan ini mengidentifikasi apa yang akan dikerjakan, bukan bagaimana. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang akan dikerjakan, ini korelasi dengan sistem berorientasi objek, karena konsep berorientasi objek menekankan pada siapa yang melakukan, bukan bagaimana melakukannya. Nah, ini kita bisa representasikan dari UML diagram, dalam hal ini adalah use case. Oke, saya akan coba ilustrasikan berkenaan dengan apa yang akan dikerjakan, bukan menekankan pada bagaimana. Oke, contohnya nah, di sini ketika kita akan membuat sebuah sistem, di sini kita bicara adalah contohnya kita akan membuat sistem penjualan. Nah, di sistem penjualan ini kita bicara misalkan ada use case. Nanti di sini ada misalkan ada penjualan. Nanti di sini ada kiriman. Misalkan sini ada admin, di sini nanti ada misalkan adalah gudang. Nah, di sini kita bisa lihat yang makan adalah di sini kita asosiasikan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk admin dia bisa mengerjakan semua fungsi, semua case yang ada di dalam sistem ini. Nah, sementara gudang hanya boleh melakukan pengiriman. Nah, ini kita bicara adalah ini kelihatan siapa yang melakukan. Dia tidak peduli bagaimana mengelola barang, bagaimana dia melakukan penjualan, bagaimana dia melakukan pengiriman. Di dalam use case ini dia tidak tercermin atau tidak digambarkan konsep bagaimana, tapi dia menekankan kepada siapa. Proses-proses ini siapa yang melakukan. Nah, ini terlihat konsep object oriented. Nah, berikutnya poin kedua selain kita bicara apa yang akan dilakukan, berikutnya adalah biasanya di dalam proses ini dikenal dengan konsep spesifikasi fungsional. Nah, di dalam membuat sistem itu ada dua bagian utama nanti yang harus kalian perhatikan, yaitu ada konsep. Jadi di dalam membuat program itu ada nanti istilah functionality dan non-functionality. Jadi apa itu functionality dan apa itu non-functionality? Jadi di dalam merancang sistem itu nanti ada dua bagian. Yang pertama itu nanti disebut dengan functionality atau fungsi. Yang kedua adalah kita bicara non-functionality. Kalau kita bicara functionality, kita bicara adalah fungsi, service, atau layanan. Apa yang bisa dilakukan terhadap sistem ini? Nah, contoh tadi kalau kita bicara functionality sistem penjualan, maka functionality-nya itu adalah kayak tadi, kelola barang, ada pengiriman, dan seterusnya. Ini kita bicara adalah functionality. Nah, memang kebanyakan kita di dalam membuat sebuah sistem, kalian hanya memperhatikan functionality. Functionality adalah kita bicara, asumsikan ini kita bicara fungsi, atau asumsikan juga kita bicara form, berapa banyak form yang akan kalian buat. Nah, ini biasanya tercermin dari use case atau functionality. Nah, kalau saya contoh konkretnya juga, kalau kita bicara functionality adalah kita bicara fungsi atau kita bicara layanan. Contoh simpelnya adalah misalkan kita punya atau kalian pernah melihat sistem yang ada di dalam ATM. Fungsinya buat apa sih ATM? ATM itu kan kalau kita bicara fungsi, dia bisa untuk transfer. Dia nanti bisa untuk payment atau pembayaran. Bisa untuk pembelian atau purchase. Nah, ini adalah fungsi-fungsi
yang ada di dalam mesin ATM. Nah, sama halnya dengan kita akan membuat sebuah sistem. Jadi, kalau kita bicara sistem, dasarnya adalah functionality. Tapi functionality ini juga tidak cukup. Jadi kita perlu perhatikan juga selain functionality, kita bicara non-functionality. Kalau kita bicara non-functionality, kategori yang biasa ada dalam non-functionality itu biasanya kita bicara adalah kecepatan. Ataupun misalkan kita bicara keamanan. Bagaimana keamanan sistem yang akan kalian buat? Bagaimana kecepatan yang akan sistem bisa mengakomodir kebutuhan user? Atau mungkin kemudahan. Nah, ini disebut dengan functional, non-functional. Jadi, yang tidak ada kaitannya dengan fungsi. Tapi non-functionality ini juga terkadang diabaikan, tapi justru disinilah akan jadi bumerang. Karena kalau ini kalian tidak perhatikan, user pada dasarnya akan memperhatikan selain functionality, non-functionality juga akan dilihat. Karena pada dasarnya kalian membuat program kan untuk orang lain, bukan untuk kalian sendiri. Jadi ketika kalian nanti membuat program, kan pasti untuk orang lain. Dalam hal ini adalah user. Maka di sini yang harus kalian perhatikan non-functionality-nya. Contoh simpel seperti ini. Misalkan kalau kita bicara sistem functionality, misalkan contoh lain, misalkan kita punya sistem payroll, sistem informasi penggajian atau payroll. Nah, di sistem payroll ini ada salah satu modul atau fungsi, misalkan adalah lemburan. Ada modul atau form lemburan. Asumsikan kalian punya form lemburan. Nah, ini kalau kita bicara functionality, misalkan adalah lemburan. Di sini nanti ada nick-nya, mungkin nanti di sini ada tanggal lembur, dan seterusnya. Ini ada save, ada delete, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara functionality, memang kita sudah sediakan form untuk melakukan user beraktivitas dengan data lemburan. Nah, bayangkan kalau karyawannya itu banyak. Contohnya misalkan ada 100 atau 200 atau mungkin 500 karyawan yang harus kalian input lembur. Nah, bagaimana user bisa input data segini banyaknya? Apakah harus satu-satu? Nah, dengan konsep ini maka kecepatan di sini kalian butuhkan. Nah, bagaimana sih supaya kecepatan ini bisa diakomodir? Karena Pak user tidak mungkin input satu-satu data 500 karyawan lembur diinput satu-satu, mungkin 2 hari baru keluar. Maka kalian berpikir bagaimana sih kalian menciptakan non-functionality. Maka kalau kita bicara kecepatan, maka kita bicara misalkan kalian menciptakan atau menyediakan fungsi upload. Jadi data yang kalian buat itu kalian buat misalkan format Excel ini nanti akan diupload ke dalam sistem. Nah, ini salah satu contoh kecepatan atau kemudahan. Nah, ini kalau satu-satu mungkin lama. Nah, maka kemudahan seperti apa? Dengan upload semua data sudah terpenuhi. Nah, ini kita bicara adalah non-functionality. Nah, ini yang harus benar-benar kalian perhatikan. Di dalam merancang sebuah sistem, ada 2 hal yang harus kalian perhatikan, functionality dan non-functionality. Kalau kita bicara functionality, kita bicara fungsi, asumsikan saja fungsi ini sebagai interface atau form. Non-functionality kita bicara adalah non-teknis, kayak kecepatannya, keamanannya, dan seterusnya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Baru tahap pertama di dalam penentuan persyaratan. Jadi, persyaratan itu identik dengan functionality. Kalau functionality ini sih sebenarnya sudah diwakilkan oleh use case. Karena use case ini adalah menggambarkan sebuah fungsi. Apa saja yang dilakukan ini terlihat dari ini, use case-nya. Siapa yang melakukan diwakilkan oleh aktor. Nah, jadi nanti ketika kalian merancang sebuah sistem yang mengadopsi atau yang berorientasi objek, pas kalian tahap pertama merancang membuat UML diagram. Bicara adalah
Nah, fungsi-fungsi ini kalian terapkan, gambarkan di use case. Setelah use case-nya selesai, non-functionality sebenarnya itu tidak digambarkan, tapi nanti kalian terapkan di dalam implementasi atau di dalam codingnya. Oke, berikutnya adalah setelah penentuan persyaratan selesai, maka tahap kedua adalah penciptaan rancangan. Nah, tahap ini adalah kita membuat kelas diagram. Yang pertama adalah kalian di sini menentukan kelas. Dan nanti kita bicara adalah mendefinisikan bagaimana kelas-kelas tersebut berinteraksi. Maka setelah kita buat UML kelas use case-nya, maka tahap kedua kita buat kelas diagramnya. Oke, contohnya di sini kita akan diagram berdasarkan use case ini. Oke, contohnya di sini adalah kelas diagram. Nah, ini kita asumsikan saja satu use case itu satu kelas. Walaupun tidak ada aturan jelas bahwa satu use case ini bisa satu kelas atau dua kelas atau dua kelas menjadi satu use case. Ya, asumsikan ini kita bicara satu use case itu satu kelas, maka di sini kita minimal punya 3. Oke, tahap pertama kita akan buat di sini adalah kelas barang, maka di sini kita akan membuat kelas barang, nanti kita asumsikan punya kode barang, nama barang, dan seterusnya. Metodenya kita buat asumsikan yang standar saja dulu. Kita bicara save. Berikutnya kita punya penjualan. Kita punya kelas kita punya nomor penjualan misalkan, nanti kita punya atributnya adalah nomor kirim. Berikutnya adalah kita akan ngirim berdasarkan nomor penjualan. Standarnya adalah ini, save misalkan. Nah, ini kita mengidentifikasi adalah kelas-kelasnya sesuai dengan fungsi yang sudah kita define atau sudah kita buat di use case-nya. Nah, berikutnya adalah setelah kalian membuat kelas diagram ini, maka tahap berikutnya adalah poin kedua di dalam penentuan perancangan ini adalah kita membuat interaksi. Kalau kita bicara interaksi, kita bicara relasi. Karena relasi ini menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Contohnya adalah kalau kita lihat di sini, kita relasikan antara barang dan penjualan. Nah, di sini kalau kita lihat korelasi itu nanti banyak ada istilah satu ke satu, satu ke banyak. Nah, di sini adalah misalkan satu. Di sini saya asumsikan satu titik-titik bintang. Ini nanti semua punya arti mana. Satu itu apa, 0.1 apa, 0.titik bintang itu apa, 1.titik bintang itu apa. Ini semua nanti punya arti. Asumsikan saya punya satu bintang. Nah, ini artinya adalah satu barang ini boleh dijual berkali-kali. Artinya dalam satu nomor penjualan ini barangnya bisa banyak. Oke, dari sini nanti kita relasikan dari kelas penjualan ke pengiriman. Nah, ini asumsikan kita bicara relasinya adalah 1 ke 1.
Nah, ini kita bicara relasi antar kelas. Nah, ini nanti disebut dengan kelas diagram. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau belum, kita masuk tahap ketiga, yaitu setelah kalian penentuan persyaratan sudah, penciptaan rancangan sudah, tahap ketiga. Nah, ini inti dari pembuatan sistem, yaitu antara ada di sini, implementasi. Kalau kita bicara implementasi, sebenarnya menerjemahkan menjadi bahasa pemrograman. Terserah nanti kalian di dalam membuat sistem yang sudah kalian buat ini mau pakai bahasa pemrograman apapun, bebas. Yang penting bahasa pemrograman tersebut itu sudah mendukung atau mensupport atau bisa dalam pembuatan program yang berorientasi objek di pertemuan ataupun di bentuk program. Nah, ini juga harusnya yang harus kalian perhatikan. Sejauh ini memang ketika kalian nanti atau sebelumnya teman-teman kalian yang sudah lulus di dalam membuat skripsi, kebanyakan kalian rancangannya memang mungkin sudah tepat, tapi begitu implementasi, nah itu tidak sesuai. Karena ketika saya lihat codingnya, kelas diagram ini tidak ada sama sekali. Nah, berarti artinya programnya seperti apa, rancangannya seperti apa. Nah, itu yang menurut saya kurang tepat. Tapi memang untuk mengimplementasi ini memang ada kendala, karena untuk saat ini sejauh yang saya tahu bahwa sepertinya belum ada yang mengajarkan pemrograman berorientasi objek. Saya nggak tahu di Java diajarkan nggak dengan pembuatan kelas seperti ini. Oke, asumsikan kita buat program yang mengacu kepada kelas diagram ini. Oke, di sini saya punya kelas, ada kelas barang, ada kelas penjualan, dan kelas pengiriman. Oke, saya akan buat pertama adalah kelas barang, di mana ada kode barang dan nama barang. Oke, saya asumsikan, saya implementasikan rancang bangun yang sudah saya buat ke dalam salah satu bahasa pemrograman. Oke, contohnya di sini saya akan membuat kelas, tadi adalah kelas barang, di mana kelas barang tersebut mempunyai dua atribut, public, kemarin kita udah bahas apa itu public, apa itu protected, apa itu private. Public sebagai properti, misalkan adalah tadi ada kode barang, ada juga nanti propertinya, ada satu lagi nama barang. Berikutnya kita punya function satu namanya simpan function atau set. Nah, ini merupakan representasi dari kelas diagram yang sudah kalian buat. Ini ada kelas barang. Nanti kalian bisa buat satu lagi kelas, misalkan penjualan, pengiriman, dan seterusnya. Nah, ini semua harusnya mengacu kepada kerangka yang sudah kalian buat ini. Nah, ini kan contohnya sini integer. Ini sebenarnya kalian bisa rubah. Contohnya tadi adalah sebagai string. Maka di sini saya buat harusnya string. Contohnya ini. Begitu juga dengan ini. String. Nah, harusnya nanti kalau kalian punya software UML yang enterprise atau yang berbayar, itu biasanya
kelas diagram ini kalian bisa convert ke salah satu bahasa pemrograman, biasanya sih Java. Nah, ini nanti akan membentuk kerangka program. Karena contoh seperti ini ada kelas barang, konstruk programnya adalah seperti ini. Harusnya ketika kalian convert kelas diagram tadi akan membentuk kerangka programnya seperti ini. Nah, ini ada kode barang sebagai string, tadi sebagai string, ada nama barang sebagai string, dan ada function sebagai boolean atau void. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Cara convertnya gimana gitu? Gimana? Cara convertnya ke Java gimana? Nah, kalau convert itu tergantung dari tools UML kalian. Untuk yang saya pakai ini gratisan, jadi tidak ada convert ke programnya. Kecuali yang enterprise, atau yang berbayar. Karena kan kalau kita bisa lihat ini adalah sebenarnya kerangka program. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kita sedang ini sebagai string, ini nanti sebagai void. Nah, ini kalau kita representasikan ke dalam program kan sama persis dengan yang kita buat tadi di sini. Saya buat, nah ini ada kode barang, ada nama barang, dan ada save atau simpan. Nah, ini memang kita belum coding nih. Nah, ini sebut dengan kerangkanya. Ini sama persis dengan yang sudah kita define di dalam kelas diagram. Nah, harapannya sih seperti ini ketika nanti kalian membuat pemrogramannya atau codingnya. Nah, memang untuk saat ini kebanyakan rancangannya pakai UML, tapi kebanyakan programnya misalkan pakai PHP. Sebenarnya PHP-nya sih sudah support, cuman pemrogramannya, codingnya itu linear atau terstruktur. Karena kita lihat tidak ada satupun kelas yang kalian buat di kelas diagram. Itu saya waktu nyidang atau waktu ngebimbing, saya lihat ini mana ini kelasnya. Nah, ini tidak ada sama sekali. Cuman memang karena kita juga mungkin memaklumi atau memahami bahwa mungkin kalian belum terbiasa berkenaan dengan program object oriented. Tapi di sini saya tidak menekankan, cuman sebisa mungkin bahwa ini loh sebenarnya konsep object oriented kalau perancangannya sampai implementasinya. Karena program pada dasarnya boleh atau mungkin bisa, yang penting formnya sama, tapi codingnya mungkin sesuatu yang berbeda. Tapi itu harusnya belum mengadopsi konsep object oriented. Karena kemarin karakteristik atau ciri-ciri dari object oriented yang pertama adalah konsep enkapsulasi. Enkapsulasi itu kan artinya dibungkus, pembungkusan, dikapsul. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Poin 1 adalah penentuan persyaratan. Poin kedua adalah penentuan kelas diagramnya. Ketiga adalah implementasi. Nah, yang keempat nanti kita bicara adalah pengujian. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir, ada pertanyaan? Itu untuk setiap kelas yang terhubung seperti penjualan dan pengiriman itu ya, apa Ya. harus ada atribut yang sama di antara dua kelas itu biar bisa terhubung? Oke. Saya balik lagi ke kelas diagram. Nah, ini syarat dia terhubung artinya ada yang menghubungkan. Nah, contoh di sini adalah yang menghubungkan di sini adalah kode barang, di sini kode barang minimal 1, bisa lebih dari 1. Karena konsep dasar relasi memang harus ada merelasikan. Nah, contoh adalah ini dengan ini yang merelasikan adalah kode barang. Nah,
relasinya seperti apa atau kardinalitasnya. Ini adalah satu ke satu titik-titik banyak. Kelas penjualan dengan pengiriman yang merelasikan apa? Ini nomor penjualan, ini ada nomor penjualan. Di mana masing-masing ini ada istilah primary key, ada istilah foreign key. Kunci utama atau kunci dia sendiri dan kunci tamu. Kalau ini primary key-nya adalah kode barang. Dia tidak punya foreign key karena konsepnya dia pindah ke sini. Maka ada istilah satu ke banyak. Dikit itu kalah sama banyak. Maka ini akan pindah ke sini karena dia one to many atau satu titik-titik bintang. Ini primary key-nya adalah nomor penjualan. Foreign key-nya adalah kode barang. Begitu juga dengan ini. Primary key-nya adalah nomor kirim. Foreign key-nya adalah nomor penjualan. Nah, jadi memang harus ada yang merelasikan. Nah, di dalam kelas diagram itu kan ada konsep kardinalitas. Kardinalitas artinya korelasinya seperti apa? Ada konsep. Kalau di ERD itu kan cuma ada 3, one to many, many to many, dan one to one. Nah, di dalam kelas diagram ini dia lebih kompleks. Ada istilah dia 0. Karena 0 itu adalah bisa, boleh, atau harus ada. Nah, itu konsep 0. Masih ingat kardinalitas di kelas diagram? Oke. Di kelas diagram itu kan ada konsep, nanti ada satu ada istilah nanti 1 0 titik 1, ada 1 mungkin 0 titik bintang, ada 1 titik 0 titik N. Ini semua punya arti dan makna. Jadi ketika saya gambarnya seperti ini, berarti nanti programnya harus bisa merepresentasikan bahwa oh 1 itu artinya seperti ini. 1 titik 0 ini artinya apa? Ini nanti semua punya makna. Oke, saya tidak perlu dibahas ini atau tidak? Karena ini harusnya kalian sudah lebih familiar di UML. Pengujian. Nah, ini sistem ini pada saat kalian nanti membuat sistem, tadi sempat disebut bahwa kalian membuat sistem itu kan bukan buat kalian sendiri, untuk orang lain. Dalam hal ini adalah user atau pengguna. Nah, sebelum user menggunakan sistem yang kalian buat, jadi pastikan sistem itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya juga, pastikan sistem tidak terjadi error. Maka ketika kita memastikan sistem itu sesuai dengan kemauan user dan tidak ada lagi yang error, maka tahap yang terakhir kita bicara adalah pengujian. Nah, di dalam pengujian ini nanti banyak metodenya, banyak konsepnya. Tergantung kalian mau pakai metode apa di dalam melakukan pengujian. Nah, di dalam pengujian itu metodenya yang digunakan itu banyak metode atau mungkin banyak teori, tergantung nanti kalian mau pakai teori yang mana. Nah, biasanya yang paling sering dipakai atau yang mungkin rata-rata skripsi itu gunakan itu ada konsep metode black box. Nanti ada metode pengujian namanya white box. Nanti ada metode alpha beta. Nanti ada konsep metode Michael. Ini banyak banget metode-metode dalam melakukan pengujian. Ada nanti ISO. ISO ini kalau nggak salah 95, 93, kalau nggak salah 92, 001, lupa saya antara ISO kalau nggak 85, 83. Ini konsep pengujian. Nah, biasanya nanti di dalam skripsi kalian itu yang digunakan adalah black box. Nah, nanti di dalam melakukan pengujian ini biasanya yang harus kalian perhatikan itu ada konsep pengujian positif test, ada nanti disebut dengan negatif test. Nah, sejauh mana nanti kalian dalam melakukan testing atau pengujian sistem yang sudah kalian buat.
Nah, memang rata-rata yang ada di dalam skripsi itu rata-rata yang diuji adalah hanya positif tesnya saja. Negatif tesnya itu jarang banget terjadi atau jarang banget yang kalian buat. Oke, kita bahas apa sih itu konsep black box. Nah, kalau kita bicara pengujian black box itu sebenarnya dari arti dasarnya adalah black box, kotak hitam. Nah, artinya kalau kita bicara pengujian black box, maka nanti yang akan diuji adalah kita bicara adalah functionality. Karena kita menguji dari sisi luar. Kalau kita bicara pengujian sisi luar, maka kita bicara functionality. Nah, berbeda dengan white box. Kalau kita bicara pengujian white box, itu nanti yang diuji adalah source code. Source code atau codingnya. Karena white box kelihatan white putih. Nah, contoh seperti ini. Kalau saya ilustrasikan, kalau kita bicara functionality, maka kita balik lagi ke use case kalian. Misalkan di sini, kalau kita bicara functionality, maka misalkan di sini adalah kelola data barang. Maka bagaimana sih saya akan membuat skenario test atau menguji sistem di modul kelola barang. Oke, kalau kita bicara black box, maka konsep dasarnya adalah kita bicara functionality. Maka konsepnya adalah kalau kita menguji functionality, asumsikan ini kita punya form. Nah, ini kan functionality, maka functionality itu identik dengan satu form. Misalkan adalah ini form barang. Nah, ini kan kita punya tadi kode barang misalkan. Ada namanya. Nah, ini nanti misalkan save. Kalau kita bicara black box, berarti kan kita bicara sisi luarnya. Nah, maka kalau kita bicara sisi luar, maka asumsikan kita membuat skenario positif test. Apa sih yang akan dites? Contohnya adalah kalau kita bicara positif test, maka input kode nama. Ini adalah parameternya. Nanti ekspektasinya, harapannya apa sih? Harapannya adalah data tersimpan dalam misalkan database. Risetnya apa atau evidennya apa, buktinya apa, nanti kalian capture. Nanti misalkan di sini muncul message box, data sudah disimpan. Nah, jadi nanti ketika kalian input ini begitu kalian exit, maka muncul tombol ini data disimpan dan disebut dengan black. Jadi kita sisi luarnya yang di-tag. Codingnya benar nggak nih? Jangan-jangan coding kalian berantakan atau kebanyakan hardcode. Nah, ini kita tidak menguji sampai coding. Karena biasanya kita hanya black box saja. Jadi secara functionality ada nggak? Kalau saya simpan harusnya masuk. Kalau saya delete harusnya hilang. Kalau saya update harusnya berubah. Nah, ini kita melihat secara functionality-nya. Nah, ini disebut dengan positive test. Nah, biasanya kita juga akan menguji dari negative test. Negative test itu diperlukan supaya kita ada yang tadi konsepnya adalah non-functionality. Supaya programnya itu sebenarnya tidak error, tapi justru memvalidasi, memproteksi mana yang boleh, mana yang tidak. Contoh seperti ini. Kalau ini negatif test input, ini negatifnya misalkan saya asumsikan inputnya nama barang. Ekspektasinya adalah data tidak disimpan. Risetnya apa? Risetnya misalkan adalah
kode tidak boleh kosong misalkan. Nah, ini yang disebut dengan negatif test karena kita sengaja mengosongkan kode barang. Nah, jangan sampai kita begitu kode barangnya disimpan tapi kosong, begitu disimpan ini masuk. Negatif test artinya kita coba seolah-olah dibuat error, tapi itu error dalam tanda kutip itu programnya tidak error tapi adalah memvalidasi. Nah, itu disebut dengan konsep negatif test. Kalau saya input kode barangnya berkali-kali boleh tidak. Nah, itu disebut dengan negatif. Jadi kita seolah-olah membuat program itu cari lemahnya. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak itu nanti terlihat dari sini. Maka kalau implementasi, kalau nanti kalian benar-benar terjun ke dunia IT, pada saat misalkan kalian menjadi QA atau program, sebisa mungkin gunakan positive test dan negative test. Jadi programnya itu benar-benar teruji. Jangan sampai kalian hanya ngetes yang positifnya dong nih. Benar kok begitu diinput kode barang, nama barangnya diisi semua, kan kita nggak tahu. Ini kebetulan misalkan textbooknya cuma 2. Kalau nanti textbooknya ada mungkin 10 atau 20, mungkin ada yang kelewat. Nah, disitulah kalian coba, mana sih yang mandatory? Mandatory itu adalah atribut yang harus diisi. Ada yang disebut dengan optional. Optional itu yang tidak wajib. Nah, di situ kalian harus perhatikan ketika atribut atau textbook yang mandatory atau yang wajib diisi, coba kalian kosongkan, begitu kalian simpan itu harusnya ditolak. Nah, itu kan kalau kalian tidak nguji, begitu kalian diisi sih benar, nanti begitu user yang ngetes, karena user mungkin kelupaan atau mungkin sengaja atau mungkin tidak sengaja, begitu disimpan datanya masuk, begitu dicari misalkan kok kode barunya nggak ada, padahal tadi dia sudah masuk. Sementara sebagai primary key atau kata kuncinya adalah kode barang. Nah, ini berkaitan dengan pengujian. Jadi sebenarnya pengujian ini adalah bagian terpenting sebelum kalian launching atau sebelum kalian deploy atau sebelum kalian gunakan ke atau kalian handover atau kalian serah terimakan ke user. Jadi tahap ini adalah gerbang terakhir kalian. Kalau ini kalian tidak lakukan secara komprehensif, kemungkinan salah itu besar. Tapi kalau kalian pengujiannya ini lebih komprehensif, harusnya programnya kemungkinan error atau kemungkinan terjadi kesalahan itu kecil, karena di sini sudah meminimalisir. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terakhir yaitu tahap dalam pembuatan sistem itu sebenarnya pertama ini kalian mengidentifikasi kelas. Tadi kita sudah coba praktekkan. Pertama kita buat kelas-kelas dulu, kita buat relasinya dan atribut dan metodenya. Di sini kalian juga harus tahu kira-kira objek apa sih yang harus kalian buat. Nah, untuk tahap awal ini sebenarnya ini identik dengan fungsi. Dalam hal ini adalah kita bicara use case. Asumsikan saja satu use case itu satu form, satu kelas. Ya, jadi tidak harus, tapi asumsikan saja. Jadi nanti setelah kalian punya baru bisa dipecah, maka ada konsep normalisasi. Jadi asumsikan satu kelas. Bisa saja nanti satu kelas itu dipecah menjadi beberapa kelas. Itu disebut dengan normalisasi kalau kita bicara table atau mungkin bicara basis data. Nanti kita bicara relasinya. Yang terakhir ada atribut dan metode. Atribut itu artinya kira-kira data apa aja sih yang harus disimpan, maka ini kita bicara atribut. Berikutnya adalah metode. Metode adalah apa yang bisa dilakukan, kira-kira data ini bisa diapain aja sih. Hanya boleh disimpan doang misalkan, dia tidak boleh di audit trail atau untuk bisa diupdate misalkan. Itu nanti terlihat dari metode-metodenya. Karena kalau kita bicara metode itu idealnya cuma ada 3,
4, insert, update, delete, select, karena itu konsep DML. Oke, sampai sini ada pertanyaan berkenaan dengan materi. Karena secara materi harusnya selesai. Nanti kedepannya kita akan lebih banyak kepada contoh-contoh studi kasus, bagaimana nanti kita punya contohnya dalam konsep saya mau membuat sistem A. Sistem A ini nanti rancangannya seperti apa sih? Berikutnya nanti kita coba implementasikan atau kita coba coding. Jadi nanti terbentuklah sebuah sistem, sebuah program. Nanti kalau kita coba implementasikan, kalau misalkan tahap awal kita sudah jadi, kita buat misalkan yang berbasis desktop. Nanti kalau sudah selesai, kita coba implementasi atau kita konversi dari desktop menjadi web. Kita hanya ganti kultur sama tanpa ada perubahan. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Pak, Ya. untuk metode yang tadi itu kan ada beberapa pilihan tuh. Metode apa ya, sorry? Yang black box, white box, terus Pengujian. pengujiannya itu. Metode pengujian. Nah, karena gini, info aja bahwa di dalam kalau kita bicara metode ini, terutama nanti kalian membuat skripsi, itu metode itu banyak. Nanti ada metode pengembangan. Itu nanti ada metode pengembangan itu ada waterfall, ada PLC. Ya itu kan konsep pengembangan, ada waterfall, ada prototype dan seterusnya. Ada nanti metode pengujian, metode penelitian, metode perancangan, itu semua pakai metode. Jadi nanti kedepannya sebisa mungkin adalah lebih spesifik metode apa gitu ya, karena ini nanti korelasinya dengan skripsi kalian. Ya. Oke, metode pengujian apa yang akan ditanyakan? Dari tadi kan ada yang black box tuh, ada yang white box, terus ada yang apa lagi tuh? Apa bedanya sih, Pak? Bentar, saya hapus. Oke, akan ada black box, ada white box, oke. Ada tadi alpha beta. Ya. Dan seterusnya. Yang membedakan kalau kita bicara metode kan cara, namanya dia metode pengujian. Metode konsep dasarnya adalah cara. Kalau kita bicara dengan menggunakan metode black box, kan tadi udah jelas bahwa black box itu adalah kotak hitam. Artinya yang akan kita uji adalah nah, kan tadi adalah menguji. Oke, kalau tadi adalah kalau kita bicara black box, maka yang akan diuji adalah dan harusnya munculnya ini. Kalau saya klik ini, munculnya ini. Nah, itu kan kita bicara adalah kita tidak melihat codingnya. Tapi kalau white box, itu yang kita tes adalah codingnya atau source code-nya. Benar nggak algoritmanya? Efisien nggak coding? Jadi kita lebih masuk ke dalam. Nah, ada lagi istilahnya alpha beta. Alpha beta itu adalah pengujian. Alpha itu adalah dari internal, beta itu adalah konsep eksternal. Contoh seperti ini. Ini saya membuat program nih. Saya uji dulu nih. Saya memastikan bahwa secara menurut saya sudah oke nih. Nah, Kak, itu disebut dengan alpha. Ketika alpha beta, saya akan menguji sistem saya
saya akan lempar ke pengguna. Nah ini maka kalian mungkin pernah dengar namanya program beta. Iya. Pernah dengar konsep Iya. program beta? Artinya ya saya punya sistem nih yang udah jadi, itu saya tes di internal saya, itu konsepnya alpha. Setelah programnya udah jadi, saya misalkan share nih ke internet atau apa. Nanti kan di situ saya butuh feedback. Nah itu disebut dengan beta. Jadi saya mencari orang yang mau sukarela mencoba. Nah itu disebut dengan beta. Jadi caranya adalah saya tes di saya sendiri. Setelah saya tes sendiri, saya akan lempar ke orang lain. Nah itu sebenarnya program beta. Maka program beta itu kan oke, setelah ada perubahan, saya akan update lagi. Saya tes dulu sampai program ini benar-benar selesai. Itu sebenarnya alpha beta. Kan itu di mekanismenya beda. Ada lagi kalau dulu saya pakainya Mekol. Mekol ini nanti ada susunannya. Apa aja tahap-tahapnya itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena kalau kita bicara metode kan cara, angka langkah. Kalau pakai black box metodenya seperti ini, yang harus dilakukan hanya sebatas kalau saya klik ini harus muncul ini. Kalau saya klik ini harusnya muncul seperti ini. Bicara veto, kalau veto, codingnya ini kayaknya terlalu seperti ini algoritma salah atau misalkan rumusnya salah. Harusnya ini perhitungannya karena di dalam Petbook itu mungkin untuk membuat program codingnya ada misalkan formulanya itu tidak tepat atau kurang tepat atau mungkin terlalu panjang nih. Nah ini yang mungkin dengan programnya karena source code-nya terlalu panjang, jadi pada saat nyimpen waktunya lama nih. Nah yang menyebabkan mungkin hang. Nah ini disebut dengan Petbook. Jadi kita benar-benar lihat nih codingnya ini kayaknya codingnya nggak efisien nih karena terlalu berulang-ulang. Atau tadi dengan alpha beta atau dengan Michael atau dengan ISO. Ya jadi kalau kita bicara metode adalah kita bicara cara. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau masih ada yang belum? Berarti kalau programnya itu digunakan buat untuk banyak orang lebih cocok alpha beta, Pak? Oke, kalau alpha beta bisa saja. Nah, tergantung di sini. Nah, pertanyaannya kalau versi alpha beta ini kan berarti kita membutuhkan waktu yang cukup. Nah, nanti disesuaikan nanti gini, kalau ini program buat jangka panjang dan misalkan adalah konsepnya untuk misalkan kita untuk jual, ya jadi boleh pakai ini. Waktunya cukup nih, misalkan kita tes. Oke, udah oke, baru nanti dites nih user. Karena kan kita nggak tahu nih, si beta ini kita sudah tunjuk belum nih orangnya. Kalau mungkin sudah kita tunjuk, itu mungkin bisa. Atau misalkan gini, kalau saya dulu di konsultan, oke saya buat nih di internal. Saya akan deliver atau mungkin saya akan kirim ke customer. Nah, customer berarti kan saya sudah tunjuk nih, tolong dites bagian ini. Nah, berarti itu beta. Itu boleh. Itu nanti ada feedbacknya. Karena kalau alpha beta ini kita bicara adalah waktunya kira-kira cukup nggak. Nah, maka balik lagi kalau skripsi rata-rata black box. Karena Pak, kalian dari sisi kalian sendiri, kalau misalkan karena waktunya kan terbatas. Kalau misalkan pakai alpha, kalian ngetes besok sudah sidang misalkan, tapi betanya kalian belum dapatkan. Nah berarti kan kita belum datanya belum valid. Nah biasanya rata-rata pakai black box karena keterbatasan waktu. Ya jadi kalian nanti harus sesuaikan kira-kira ini lebih cocok yang mana sih. Kalau misalkan nanti programnya kecil hanya formula yang benar-benar kompleks perhitungan, itu biasanya pakainya whitebook. Karena salah sedikit perhitungan itu programnya akan critical atau akan signifikan hasilnya atau outputnya, maka digunakan ini. Atau di konvensi sebenarnya bisa juga beberapa fungsi pakai black box, beberapa feature pakai white box.
Yang jelas kan, yang penting konsep dasarnya dulu bahwa kalau metode black box berarti saya hanya luarnya, white box berarti saya dalamnya. Apa beta berarti sebenarnya sama baik itu, karena kan kalau apa berarti diri kita sendiri yang ngetes programmernya. Berarti kan baik itu black box maupun white box berarti kita sudah uji coba. Baru nanti dari sisi luar, dan luar berarti sebenarnya dia menekankan pada konsep black box, karena kan dia hanya bisa menjalankan programnya. Oke, sampai sini. Oke, Masih bingung atau masih sudah paham? sudah, Pak. Metode pengujian. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, untuk pertemuan hari ini secara materi harusnya selesai. Untuk kedepannya kita akan lebih kepada studi kasus. Nanti terserah kalian mau punya program atau ingin membuat program apa, nanti kita akan coba pecahkan dari mulai UML diagram nanti sampai ke program. Harapannya nanti kalau kalian sudah bisa ini, baik UTS maupun tugas, karena pasti ada tugas, baik UTS dan tugas, harusnya bisa. Nah, nanti tidak akan jauh dari konsep pemecahan atau studi kasus yang akan kita bahas. Oke, berikutnya akan saya coba pengen tahu yang akan dititik beratkan sebenarnya kita akan ke programmingnya kah atau ke konsepnya. Dalam ini adalah kita bicara UML diagramnya, desainnya. Saya pengen tahu di kelas D ini. Supaya nanti saya ikutin kalian. Kalian lebih prefernya, lebih sukanya atau lebih enaknya memahami mau yang arah mana? Programnya kah atau konsep PBU-nya dalam ini, baik itu UML ataupun sampai desain interface. Maksudnya konsep itu apa ya, Pak? Konsep ini kan balik kan, ya konsepnya nih, saya akan membuat sistem A atau saya membuat sistem penggajian misalkan atau payroll. Oke, kalau kita hanya bicara konsep, maka saya di dalam payroll itu ada modul apa aja sih? Kalau kita bicara kita oke, ada modul misalkan tadi ada absensi, ada modul lemburan, ada modul apalagi. Nah, kalau kita bicara modul-modul ini kan nanti kita coba gambarkan ke dalam UML. Apa sih UML? Contohnya adalah fungsi itu akan ditaruh di use case. Nah, dari use case ini kan kita sudah dapat fungsi-fungsi tadi secara functionality. Functionality itu nanti kita korelasikan ke kelas diagramnya. Bentuknya seperti apa sih? Nah, sampai nanti membentuk maksimal kita membentuk form kosong, interface-nya, layout-nya. Jadi nanti dari use case itu, contoh tadi ada modul lemburan. Lemburan itu kira-kira atributnya apa aja sih?